Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Matan Al-Arba'in Nawawiyah. Akhiru ma qara'na Al-Haditsu Tsani wa Thalathun. Itu kita berhenti di situ ya. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Haditsu Tsani wa Thalathun an Abi Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari perawi terakhir beliau yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Bidhammil kha wa sukunid dal. Khudri. Radhiyallahu anhu. Dalam nuskha menyatakan radhiyallahu anhuma katanya. Kenapa? Karena ayahnya beliau yang bernama Malik itu sudah memeluk agama Islam dan menjadi sahabat Rasulullah. Jadi sudah menjadi sahabat Rasul. Min syuhada'i Uhud katanya. Termasuk dari orang yang meninggal di perperangan Uhud. Itu dia ya. Bahkan disebutkan kana waladuhu Sa'dun saghiran yauma Uhud. Saat itu masih kecil ketika perang Uhud. Fa kharaja fi man yatalaqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina raja' min Uhud. Nah, ini orang tuanya dia ketika mau ada perang Uhud, dia mau ikut serta. Tiba-tiba karena masih kecil, nggak memenuhi syarat, pulang deh. Tapi ayahnya ikut. Pas ikut, ayahnya meninggal di medan pertempuran Uhud. Ketika itulah nadhara ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika semuanya orang pada pulang dari perang Uhud itu, yang mana di situ kita tahu bahwa perang yang mana di dalamnya itu kekalahan umat Islam. Satu sebabnya tidak mengikuti perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah pada pulang, si anak nunggu si ayah. Kirain selamat. Maka Nabi menyatakan, "Qala Sa'ad bin Malik, ente Sa'ad bin Malik?" Qala na'am, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Fadana minhu, maka dia datang kepada Nabi wa qabbala rukbatah. Dia mencium dari dengkulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat tuh, dalil di mana di sini dibolehkan untuk mencium anggota tubuh yang selain dari apa? Dari kening, tangan, bahkan dilakukan sahabat itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu ajarakallahu fi abik. Nabi ngomong tuh, bela sungkawa, semoga Allah berikan pahala untuk ayahmu. Menunjukkan orang tuanya meninggal di perang Uhud. Li'annahu qutila syahidan. Wa ghaza Sa'ad ma Rasul sallallahu alaihi wasallam fintai asyara ghazwatan. Nah, adapun Sa'ad mengikuti Rasul di dalam ghazwah, artinya perperangan yang ikut serta di dalamnya baginda Rasul sebanyak berapa? 12 kali. Disebut berapa? Kurang lebih perang yang diikut sertakan Rasul 28 kalau nggak salah. Nah, ini dia ngikutin 12 peperangan bersama Rasul. Ikut bersama Rasul 12 perang. Wa kana minar rumatil masyhurin. Beliau ada termasuk orang yang pandai memanah, yang terkenal sudah. Wa huwa ma'dud min ahli suffah. Dia termasuk dari kategori orang yang disebut ahlu suffah, yang mereka tinggal di atas masjid Nabi SAW. Di antaranya adalah Abu Hurairah, beliau termasuk. Wa kana min afdhalis sahabah wa ulama'ihim. Nah, ada
cerita beliau ini yang hebat. Disebutkan asbahtu walaysa indana ta'am. Suatu pagi hari aku dalam posisi nggak ada sama sekali makanan. Lapar. Wa rabattu hajar minal ju'. Ana ikat kayu, ada batu di perut ana karena lagi lah laparnya luar biasa. Ikat sampai ikat batu. Wa qalat imraati i'ti nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Berkata istriku, datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasalhu, tanya kepada beliau. Fagat atau fulan fa'ata. Ya kan? Ada orang datang kepada Nabi, Nabi berikan. Ente datang kepada Nabi. Minta sesuatu dari beliau. Itulah hebatnya Nabi. Apa sih yang nggak diberikan Nabi? Bahkan kalau beliau lagi nggak ada uang, beliau suruh, ya engkau datengin si fulan. Mana pemimpin kayak begitu? Kau datengin tuh si penjual, lalu engkau beli kebutuhanmu, langsung catat dengan namaku. Nabi nggak bakal menyalahi janji, bakal tepat ya Rasulullah. Wa fulan fa'ata. Banyak orang datang pada Nabi berikan. Kita lagi nggak ada apa-apa, uang nggak ada. Sampai dia ngikat dengan batu di perutnya. Udah datang ya Rasulullah. Bagul tulah. Gak mau. Hatta la ajida syai'an. Sampai betul-betul aku nggak dapetin sesuatu. Udah nggak ada lagi solusi satu-satunya nih, alternatif usah. Melainkan datang Rasulullah, baru aku datangnya. Fatalabtu falam ajid syai'an. Ana cari ke sana ke sini, nggak dapat sama sekali. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah aku datangi Rasul sallallahu untuk meminta sesuatu. Wa huwa yakhtub, dalam keadaan beliau khutbah. Fadraktu min qawlihi, ketika aku sampai, adraktu, aku dapatkan dari sabda beliau, man yastagni yughnihillah. Siapa orang yang merasa cukup, siapa orang yang merasa kaya, nggak butuh kepada orang, yughnihillah, niscaya Allah buat kaya dia. Pas lagi dengar begitu, dia mau minta sama Nabi, tapi Nabi ngomong, siapa yang merasa cukup, siapa yang merasa kaya, nggak minta sama orang, niscaya Allah akan berikan kekayaan padanya. Ay yarzuqhul ghina 'anin nas. Wa man yasta'fif ya'uffahullah. Ya, bitasydidil fa. Afa ya'ifahullah. Itu majzum dia, jawab. Wa man yasta'fif, dan siapa yang dia menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan, ya'ifahullahu. Niscaya Allah jaga dia. Kalau dia menjaga diri dari yang haram, dari makan syubhat apa yang haram, maka Allah berikan penjagaan untuk dia. Tuh, qala fama sa'altu ahadan ba'da. Disitulah dari ucapan Rasulullah sudah cukup jawaban. Maka aku tidak meminta kepada siapapun orangnya. Wa mazalallahu yarzuquna. Dari situlah Allah senantiasa memberikan rezeki kepada kami. Ma'a'lamu ahla baiti minal ansari aktsara amwalan minna. Sampai-sampai aku kayaknya nggak merasa dari seluruh penghuni Ansor, penduduk Ansor ini yang paling banyak harta melebihi kita. Aneh merasa nggak ada tuh yang melebihi uangnya ketimbang kita. Ketimbang mereka itu nggak ada PP-nya di bawah kita semua. Sebab apa? Dia merasa istighna, merasa cukup, nggak minta-minta, nggak ngerendahin diri. Maka di situ Allah berikan iffah, kehormatan dia. Allah berikan penjagaan. Nah, lalu kemudian disebut Nabi SAW sabda dalam riwayat beliau ini, riwayatnya banyak nih, ya. Marwiyatu alfun wa mi'atun wa sab'una hadisan. Yang diriwayatkan itu alfun wa mi'atun wa sab'una hadisan. 1170 hadis.
Minha madzakar musannif. Ana Rasulullah disebut oleh Imam Nawawi di antara ini. La darara wa la dirar. Artinya apa? La darara ay la yadurru ahadun ghayrah. Jangan seseorang menyakiti orang lain. Tuh. Jangan seorang menyakiti orang lain. Wala dirar. Artinya jangan membalas keburukan orang lain melebihi. Oh, artinya begitu. Jangan membalas keburukan orang lain, ya. Gini, la dirar, jangan membalas keburukan orang lain, melainkan dia memaafkan. Itu takwil yang pertama, makna pertama itu. Ya. Artinya kalau orang berbuat buruk sama kita, lebih utama kita maafkan. Itu makom tinggi. Ya, kalau Ustaz nggak bisa begitu juga. Orang berbuat buruk, ya, kita diam, belum makomnya kita bisa begitu. Terus arti yang kedua bisa kita pakai apa? Artinya ketika orang berbuat buruk kepada kita, maka kita pun juga melakukan tapi dengan hal yang sama. Paham? Ketika orang berbuat buruk sama kita, kita lakukan hal yang sama. Tidak boleh melebihi. Begitu. Bukan ada sebagian kepercayaan. Apa kepercayaan? Orang tempeleng kita, pipi kanan, kasih pipi kiri. Oh, orang tempeleng pipi kita kanan, kita kasih pipi kiri. Jangan. Iya kan? Orang tempeleng pipi kita, ya kita tempeleng lagi. Dia tempeleng sekali, ya kita tempeleng sekali. Jangan dia tempeleng sekali, kita tempeleng 10 kali. Nah, itu maksudnya. Bisa artinya begitu. Makanya disebut, faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Itu ayatnya. Faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Maka siapa orang yang berbuat kedzaliman kepada kamu, menyakiti diri kamu, fa'tadu alaihi, maka sakitilah atasnya, bimithli, dengan seperti ma'tada alaikum, seperti apa yang dia nyakiti kamu. Jadi jangan itu maksudnya diror. Jadi artinya bisa dua tuh. Bisa artinya udah kita diem aja. Nah itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh, para aulia, Masya Allah. Ketika dia disakiti, dia diem. Nah itu makna pertama. Makna yang kedua, yaitu boleh kita apa? Kita balas, tetapi dengan keadaan yang setimpal. Itulah artinya ya, Masya Allah. Nah itu diriwayatkan oleh Al-Imam, ya. Nah, thumma inna hadzal haditsun azim alaihi madul Islam wa huwa haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma. Wa rawahu al-Imamul Malik fil Muwatta. Itu kan? Dan pula diriwayatkan oleh Imam Malik di kitabnya yang bernama Muwatta. Kenapa dinamakan Muwatta? Nah, di sini disebutkan Aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan. Aku sodorkan kitabku ini atas 70 ulama dari kalangan ulama fiqih. Min fuqaha'il Madinah. Dari ulama fiqih kota Madinatul Munawwarah. Fakulluhum wata'u, artinya wafaquni alaih. Seluruhnya para ulama 70 itu setuju dengan apa yang kukarang kitab ini yang bernama Muwatta. Nah, karena mereka setuju maka dinamakan Muwatta ala wazn maf'ul, artinya disepakati atau disetujui. Maka kitabnya disebut Muwatta. Itu kitab yang luar biasa. Ya. Kitab hadis
Sampai rabadhuhumul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang soleh mimpi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqallahu ya Rasulullah haditsni bi ilmin uhadditsu bihi anka. Ya Rasulullah, beritahukan hadis kepadaku dengan suatu ilmu yang aku akan mengucapkan dengan hadis itu langsung dari engkau ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam inni qad awsaitu ila Malik bin Anas bikanzin yufarriquhu alaikum. Sesungguhnya aku telah mewasiatkan kepada Malik bin Anas dengan simpanan yang kubagikan dia atas kalian. Ala wa huwal Muwatta. Ketahuilah itu kitab Muwatta. Nah, wa Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan fasqata walahu turuq yuqawi ba'daha ba'dan. Itu ya. Fasqata Aba Sa'id ya. Walahu turuq yuqawi ba'daha ba'dan. Nah, Imam Malik ini siapa beliau? Sedikit kita berbicara biografi Imam Malik. Anna Malikan rawi hadzal hadithi huwa ahadul a'immatil arba'atil mujtahidin al-matbu'in al-an. Sesungguhnya nih ya, kehebatan Imam Malik di sini. Beliau salah satu 4 imam yang dapat derajat mujtahid mutlak yang diikuti dan memiliki pengikut sampai sekarang. Ya, termasuk 4 yang disebut dengan Imam Madhab, Imam Malik bin Anas. Sampai disebutlah dalam suatu hadis Nabi sempat berkata, yushaku an yudraban nas abatal mati fi talabil ilmi fala yajiduna aliman a'lam min alimil Madinah. Artinya tidak didapatkan orang yang paling berilmu melebihi orang alim yang berada di kota Madinah. Itu maksudnya adalah Imam Malik. Qala fi Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, Malikun ustadzi. Malik itu guruku. Wa anhu akhadtul ilma. Dari beliaulah aku mengambil ilmu. Wa ma'ahadun amanna. Dan tidaklah salah seorang yang paling amanah alayya atasku min Malik. Tidaklah satu orang pun yang paling kupercaya melainkan Malik. Wa ja'altu Malikan hujjatan baini wa bainallah. Itu yang Syafi'i itu. Begitu ta'zim kepada gurunya Imam Malik. Nah, wa qala bi Abu Hanifah ma ra'aitu a'lam bi sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Malik bin Anas. Wa qala aidha wallahi ma ra'aitu asra bi jawab sadiq wa zuhdin tamin min Malik bin Anas. Sampai ada ucapan la yufta wa Malik fil Madinah. Tidak boleh difatwakan suatu masalah apapun kalau Malik masih ada di kota Madinah. Jadi jangan ada orang berfatwa kalau Imam Malik masih ada di kota Madinah. Nggak boleh tuh sampai begitunya. Ada suatu cerita annamra'atan ghasalat maitatan faltasakat yadaha bifarjil maitah. Naudzubillah. Lihat, wanita lagi mandiin wanita yang meninggal. Dia punya tangan nempel kepada kemaluan itu perempuan yang mati, yang meninggal. Fatahayyar, nggak bisa lepas. Itu tangan nggak bisa lepas. Fatahayyar nas kaifa yasnaun. Manusia bingung, gimana nih mau perbuat? Potong tuh tangan biar masuk, apa gimana? Bingung kan? Potong tuh tangan biar masuk, dikuburin deh. Tuh orang jadi cacat. Nggak bisa lepas. Manusia, ulama bingung. Hal yaqta'una yadal ghasila aw farjal maitah. Dipotong tangannya atau kemaluannya dipotong. Karena nempel nggak bisa lepas. Termasuk su'ila Malik an dzalika. Maka Imam Malik ditanya tentang hal itu. Faqala saluha. Kata Imam Malik, tanya tuh perempuan yang mandiin. Ma qalat lama wada'at yadaha ala farjiha. Apa yang terbesit, yang terlintas dalam pikiran si perempuan itu ketika memandikan wanita yang meninggal itu? Nih si pemandi, apa yang terlintas pikirannya ketika lagi mandiin tuh perempuan?
Fasa'aluha, maka orang-orang nanyain tuh si pemandi perempuan itu. Faqalat qultu talama asahadzal farju rabbah. Dia ngomong, ini berapa banyak nih perempuan yang meninggal bermaksiat kepada Tuhannya. Ya Allah, dia ngomong gitu. Ya, mungkin ini perempuan nggak bener, tapi dia kan nggak tahu. Mungkin dia udah taubat dan sebagainya. Nah, dia ngomong gitu. Oh, berapa banyak. Kepikiran tuh. Dia ngomong. Kultu, dia ngomong berarti ya. Dia ngomong, ngucapin. Ngucapin kepada si mayit itu yang meninggal. Berapa banyak nih perempuan melakukan maksiat pada Allah. Faqala Malik hadza qadzafun. Ini qadzaf. Artinya qadzaf nanti kita bahas di babul hudud, yaitu seorang yang melontarkan kalimat zina kepada seorang yang masih dalam tanda kutip dia masih mungkin melakukan, mungkin enggak. Masih apa? Masih duga-dugaan. Nah, nggak boleh kalau begitu. Qadzaf, kalau qadzaf gimana hukumnya? Harus dipecut sebanyak 80 dalam masalah agama kita. 80 dipecut untuk menggugurkan dari dosa qadzafnya dia, dipecut 80. Iya, pecutannya orang kalau badannya tegep aja begitu 50 disakitan. Ini kalau 80 orang bisa pingsan. Ini perempuan dipecut. Nah, ini qadzaf nih kata Imam Malik. Lihat tuh hebatnya, cerdas ya. Ini qadzaf ini, makanya Allah berikan tuh pelajaran pada tuh perempuan, nempel tuh tangannya di kemaluan si mayitah. Dia ngomong begitu sih. Iya. Orang kalau udah meninggal tutup keburukan seorang, kufu'an masawihim. Kalau orang meninggal tutup udah apapun keburukan orang, jangan disebutin. Itu. Dinyebutin berapa banyak nih perempuan ngelakuin maksiat kepada anggota tubuh ini. Tuh, nempel langsung. Nggak bisa kebuka. Ijliduha thamanina jaldah takhallas yaduha. Takhallasa yaduha. Nah, udah. Gimana? Pecut ya, 80, maka akan lepas tuh. Akan selamat. Ya, atau takhlusu gitu. Takhlusu yaduha. Selamat nanti tangannya. Artinya terlepas. Fafa'alu, maka mereka melakukan dengan dipecut. Dari godi tapi bukan orang-orang biasa yang ngelakuin syariat harus godi. Hukum Islam di situ. Pecutlah itu dia. Fakhalusat, maka setelah 80 lepas tangan. Walidhanu dia, dari situlah ada ucapan seruan la yufta wa malikun fil Madinah. La yufta wa malikun fil, tidak ada yang boleh berfatwa selama Imam Malik berada di kota Madinah Rasulullah. Wa qad ajmal ulama ala amanatihi wa jalalatihi wa uzmi siyadatihi wa tabjilihi wa tawqirihi wal idzan lahu fil hifdhi wa tathabbuti wa ta'zim hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukianau idza kana arada an yuhaddits, bahkan diriwayatkan ketika beliau mengucapkan hadis Rasulullah, apa yang beliau lakukan? Tawaddo'a, beliau wudu dulu. Apapun hadis sekalipun sedikit, kayak Quran, benar baca Al-Quran benar. Beliau tuh mengagungkan hadis Rasul begitu. Imam Malik kalau mau ngucapin hadis, dia wudu dulu. Wa jalasa ala sadri firashihi. Oh, dia duduk di tempat, ya kan? Tempat ngajarnya. Apalagi wasarraha lihyatahu, dibersihin dulu. Jenggotnya dirapiin. Wastamala tib, pakai wangian-wangian. Wa tamakkanal julus ala wiqar wa haibah. Dan sampai memungkinkan beliau udah duduk atas tenang dan karismatiknya kelihatan tuh, pakai imamah, pakai jubah, mau melontarkan dari satu hadis Rasulullah. Faqila lahu fi dzalik, ada menyatakan kenapa sampai begitu ya Imam Malik? Faqala uhibbu an u'azzima hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana ingin mengagungkan hadis Rasulullah. Mata bil Banina sanatis in wa sab'ina wa mi'atin, meninggal kota Madinah tahun 100
79 wa dufina bil Baqi, dikuburkan di Baqi. Wa buni ali qubbah. Loh, Baqi dulu ada kubahnya, sekarang dihancurin semua. Dulu ada kubah. Imam Ali ada kubahnya, Sayyidatuna Khadijah ada kubahnya. Ya, bukan Khadijah, Sayyidatuna Khadijah di itu ya, Ma'la. Apa namanya? Sayyidina Aisyah ada kubahnya, termasuk Imam ada kubah. Tapi sekarang udah rata semuanya. Jangankan yang namanya kubah, tulisan udah nggak ada. Rata, cuma batu-batu doang. Wabuni ali kubah, wabijanibihi qabru Nafi' maula ibni Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di samping beliau itu ada kuburan Nafi', budaknya Sayyidina Abdullah bin Umar. Wadukil Syafi'an qalat li ammati. Sampai ada menyatakan, berkata bibiku, kata Imam Syafi'i, ketika aku berada di Mekah. Jadi pas meninggal beliau kan di Madinah. Imam Syafi'i berada di Mekah. Ra'aitu laila qailan yaqul. Ya, di malam hari dia berkata, aku melihat malam ada makhluk yang berkata, mata a'lamu ahlil ardi. Meninggal pada saat ini orang alimnya seluruh penduduk negeri. Seluruh penduduk dunia ini yang paling alim hari ini malam ini meninggal. Fahasabna, maka kita hitung-hitung, kita perhatikan, fara'aina dzalika lailata mauti malikin. Maka ketika itulah kita mengetahui pada malam itulah meninggalnya Imam Malik rahimallahu wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Amin. Al hadits salih wa salasun wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ayo fadal.